Indonesia kehilangan argumen diplomatik untuk menerangkan pada publik Indonesia maupun publik dunia tentang status stateless dari Habib Rizik. Saya sebut aja stateless quote and quote karena dia nggak jelas itu ada di dalam proteksi siapa. Dengan sikap pemerintah nih yang tercermin dari statement Duta Besar Indonesia di Arab Saudi, kan ini sebenarnya semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak cukup confidence gitu menghandle berbagai persoalan yang sedang di dalam negeri kan, yang sedang terjadi di dalam negeri ini. Iya, in confidence dari pemerintah terbaca dari perbedaan nuansa di dalam menjawab pers soal Habib Rizik. Menteri Luar Negeri beda dengan Mahfud MD itu. Sinismenya juga berbeda tuh. Presiden belum bicara tuh. Tokoh-tokoh pengamat politik menunggu itu sebetulnya tuh supaya bisa diberi deskripsi pada publik bahwa istana pandangannya begini, masyarakat pendukung Habib Rizik pandangannya begini, Habib Rizik sendiri pandangannya apa gitu. Kan itu kan matriks yang mesti dikenal, mesti kita ketahui itu. Baru kita bisa bikin analisis itu. Nah, pandangan dari masyarakat sipil yang berbasis politik Islam terhadap Habib Rizik clear, jelas tuh. Mereka ingin Habib Rizik pulang untuk memimpin bagian dari politik kita yang basisnya adalah Islam. Itu real dan adil. Yang kedua, Habib Rizik sendiri punya poin, yaitu dia ingin mengujikan seluruh ceramah dia di dalam masyarakat Indonesia. Yang nggak punya poin justru pemerintah sekarang tuh nggak tahu apa poin pemerintah kan. Jadi disitulah kekosongan politik kita hari ini dalam kasus Habib Rizik disebabkan oleh kecemasan pemerintah yang dia hasilkan sendiri karena kedunguan-kedunguan kebijakan yang dia buat selama 1-2 tahun terakhir ini. Sampai di ujung sekarang kita berhadapan dengan protes yang tidak bakal selesai soal Omnibus Law itu. Jadi ada semacam puntung berasap. Nah, kalau pakai istilah-istilah sastra ini ada puntung berasap gitu. Ya. Nah, jadi kalau dalam penilaian Anda ini, analisis Anda, apakah kalau memang kemudian Habib Rizik jadi kembali, itu landscape politik Indonesia akan berubah total? Berubah secara kualitatif. Karena persiapan Indonesia untuk menghadapi perbedaan pendapat tidak ada. Bukan Indonesia, pemerintah Indonesia. Karena begitu Habib Rizik tiba di airport, maka seluruh televisi akan minta statement pertama Habib Rizik. Dan pemerintah nggak bisa menduga kan statementnya apa. Kita mungkin bisa menduga imajinasinya. Tapi pemerintah jangan-jangan betul-betul dia kobarkan revolusi di situ. Atau jangan-jangan dia bilang oke, kita negosiasi. Nah, pemerintah nggak mampu untuk membaca apa yang akan diucapkan oleh Habib Rizik di hari pertama, di menit pertama dia tiba itu. Ini konyolnya nih. Pemerintah yang begitu punya segala macam fasilitas kekuasaan, fasilitas diplomasi, intelijen, nggak mampu membaca potential quotation pertama yang akan diucapkan oleh Habib Rizik. Ini ajaibnya nih negeri ini. Karena sibuk dengan istilah-istilah Omnibus Law, jadi dia nggak tahu bagaimana bercakap-cakap dengan oposisi itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau mereka dalam semangat demokrasi dan bersedia membuka percakapan, sebenarnya orang seperti Habib Rizik, orang seperti Gatot atau kami dan teman-teman kami kan bukan suatu kekuatan yang harusnya ditakuti oleh pemerintah. Justru itu satu paket kan. Jadi pemerintah gagap menghadapi oposisi, nggak punya grammar gitu. Kalau dia punya grammar dari awal, dia undang aja Pak Gatot itu. Oke, kita diskusi kan. Anda juga pernah di dalam kekuasaan saya, Jokowi panglima di masa itu, berarti tahu tentang kondisi politik, kondisi keamanan, kondisi disparitas sosial, kondisi divided nation. Sama juga dengan Habib Rizik. Kirim aja orang untuk misalnya rekam sementara, oh ini poinnya Habib Rizik, terus pastikan Habib Rizik mau dialog di istana tuh. Cuma nih pemerintah nih bukan sekedar penakut, pengecut untuk membuka dialog kan. Kalau orang penakut ya udahlah, itu psikologi. Ini pengecut. Nah, pemerintah yang pengecut pasti akan dikikis psikologinya oleh ketakutan dirinya sendiri tuh kan. Oke, saya kira kita akan tunggu karena sekarang ini orang banyak seperti menghitung tokek nih, pulang tidak. Tapi kalau menurut FPI
hampir 75%, bahkan ada yang bilang 90% akan kembali. Kita tinggal tunggu, Bung Rocky. Oke, semoga nanti malam bunyi tokek yang benar-benar bermutu bisa kita dengar bersama-sama. Jangan-jangan tokeknya bilang tuh hapuskan Omnibus Law dan apa namanya tuh cabut mandat gitu kan.